Blessed people, setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus datang sebagai pemenuhan janji Tuhan Yesus kepada para murid. Bagi gereja sedunia, hari ini diperingati sebagai Hari Pentakosta. Tahun ini, dalam merayakan Hari Pentakosta, saya ingin memberikan satu renungan bagi kita bersama, bahwa Hari Pentakosta adalah hari reformasi yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Reformasi apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu? Yang pertama, reformasi hari-hari raya. Umat Yahudi, umat Israel biasa merayakan 3 hari raya utama. Yang pertama, Pesyah atau hari raya Paskah. Yang kedua, Syuvot atau hari raya Pentakosta. Dan yang ketiga, Sukot atau hari raya Pondok Daun. Hari raya Pesyah diperingati oleh bangsa Israel atau umat Yahudi sebagai peristiwa di mana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Peristiwanya di tanah Mesir. Sementara Paskah Perjanjian Baru, Paskah umat Kristen adalah peristiwa di mana Tuhan membebaskan umat manusia dari perbudakan dosa, dan itu terjadinya di tanah Israel di Bukit Golgota melalui peristiwa salib Kristus. Jika Paskah Perjanjian Lama yang dikorbankan adalah anak domba, binatang, sementara di Bukit Golgota yang dipersembahkan adalah anak domba Allah, Tuhan kita, Yesus Kristus. Syuvot, hari raya Pentakosta, untuk memperingati dan ucapan syukur atas berkat Tuhan bagi Israel, panen yang telah Tuhan anugerahkan, panen gandum dan sebagainya. Sementara Pentakosta dalam Perjanjian Baru adalah peristiwa di mana umat Kristen merayakan dan mengucap syukur atas panen jiwa-jiwa yang Tuhan anugerahkan. Jadi berbeda ya Pentakosta Perjanjian Lama dengan Pentakosta Perjanjian Baru. Jika Sukot atau hari raya Pondok Daun bagi Israel adalah peristiwa di mana mereka tinggal di pondok-pondok yang dari daun generusa, daun palem, daun kurma dan sebagainya, untuk mengingat bahwa tempat sementara mereka di padang gurun, tapi tempat yang Tuhan janjikan adalah tanah Kanaan. Sementara bagi umat Kristen Perjanjian Baru, rumah kita yang sementara adalah dalam dunia ini, tetapi kita yang sudah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dijamin kita tidak akan seterusnya tinggal di sini, tetapi satu saat akan masuk ke tanah perjanjian yang kekal, yaitu sorga, di mana Yerusalem baru itu berada. Yang kedua, Roh Kudus mereformasi diri para pengikut Kristus. Para murid yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka itu adalah para saksi yang mendengar dan merasakan, melihat dan mengalami sendiri bahwa Roh Kudus itu betul-betul adalah pribadi yang luar biasa. Fenomena angin yang keras dan lidah-lidah api, itu semua bukanlah suatu cerita, tetapi betul-betul dialami sendiri oleh para murid. Mereka kemudian diubahkan kehidupannya. Mereka yang tadinya apatis, mereka yang tadinya egois, kemudian berubah menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih dan empati kepada sesama. Mereka yang tadinya penakut, pengecut, kemudian akhirnya berubah menjadi orang-orang yang berani dan bertanggung jawab ketika mereka diutus oleh Tuhan. Roh Kudus bukan hanya memenuhi kehidupan seseorang untuk memberikan karisma atau karunia, tetapi Roh Kudus yang terpenting adalah dia mereformasi diri para pengikut Kristus itu. Karena karisma itu sesuatu yang nampak luar, tetapi karakter adalah sesuatu yang dari dalam, yang mendorong orang-orang untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaibnya Tuhan. Itu bukan hanya sebagai satu fenomena yang keren, tetapi menjadi satu kesaksian yang mulia. Karena karisma tanpa karakter itu sia-sia. Simpson punya karisma yang luar biasa, tetapi karakternya memble, semuanya nol besar. Tetapi para murid Kristus, yaitu para rasul dan murid-murid yang lain, mempraktekkan bahwa memadupadankan, menyeimbangkan antara karisma dengan karakter adalah mungkin. Nah, apa implikasinya bagi para murid ketika mereka direformasi oleh Roh Kudus?
Kita sudah belajar tadi bagaimana Roh Kudus mereformasi makna dari hari-hari raya itu. Ingat, para murid, para rasul, notabene mereka adalah orang-orang Yahudi. Jadi mereka diubahkan dulu mindset mereka dan sikap hati mereka. Karena Yudaisme itu tentu menancap kuat dalam kehidupan para murid ini. Nah, ini yang kemudian diubahkan oleh Roh Kudus sehingga tadinya mereka eksklusif, sekarang menjadi pribadi-pribadi yang inklusif. Nah, kemudian yang menjadi implikasinya adalah para murid itu ingat bahwa ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka punya tugas untuk bersaksi. Mereka telah diberikan kuasa bukan hanya menjadi anak-anak Allah, tetapi diberikan kuasa untuk menyaksikan Kristus yang mati dan bangkit itu. Apa yang dilakukan oleh para murid itu kemudian berpadanan dengan karakter hidup mereka. Jadi, mereka kemudian dapat bersaksi melalui pemberitaan Injil yang disertai dengan kuasa-kuasa adikodrati oleh Roh Kudus itu, tetapi juga ada sesuatu yang ajaib yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan para murid ini. Sehingga implikasi daripada reformasi Roh Kudus bukan hanya terjadi dalam diri para murid, tetapi juga berdampak luas, yaitu dengan bertambahnya jiwa-jiwa. Dan yang luar biasanya adalah para murid ini disukai oleh semua orang. Bayangkan saudara-saudara, ketika kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apakah kita disukai orang atau justru dibenci oleh banyak orang? Kita jadi berkat atau jadi batu sandungan bagi banyak orang? Nah, itu sebabnya kita melihat ya, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu, bahwa ketika Roh Kudus memenuhi para murid, hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan adalah memberikan mereka karunia untuk berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa-bahasa lain yang dimaksud bukanlah bahasa roh seperti karunia yang Paulus sebutkan dalam 1 Korintus pasal 12 dan 1 Korintus pasal 14. Di sini bahasa-bahasa lain yang dimaksud adalah bahasa-bahasa yang dipahami oleh orang-orang Yahudi yang datang dari seluruh penjuru bumi. Pada waktu itu, umat Israel telah terdiaspora karena kalah perang dalam cerita sebelumnya, baik yang terdiaspora oleh penaklukan Asyur maupun penaklukan Babel. Nah, di sini saudaraku, bahwa di ayat 1-4 para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian mereka berkata-kata. Nah, perkataan-perkataan mereka adalah untuk menyatakan tentang kuasa Allah yang luar biasa. Itu dipahami oleh orang-orang yang ada di luar, mulai ayat 5 dan seterusnya. Nah, ini ajaib, karena mereka yang terdiaspora ini, orang Israel yang terdiaspora, mereka telah hidup dalam bahasa lokal di bangsa mereka tinggal tentunya. Dan mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan Pentakosta juga, karena mereka meskipun terdiaspora, tapi mereka tetap penganut agama Yahudi atau Yudaisme. Nah, perkataan-perkataan mereka ini dapat dipahami dan ini mengherankan. Nah, apa pelajarannya bagi kita, saudara? Bahwa ketika kita, umat Kristen telah dipenuhi oleh Roh Kudus, seharusnya bahasa yang keluar dari kehidupan kita, baik verbal maupun non-verbal, adalah bahasa yang dapat dipahami oleh sesama kita. Apakah itu sesama yang ada dalam rumah kita, apakah saudara seiman kita, atau bahkan yang tidak seiman dengan kita, pokoknya sesama manusia. Nah, seringkali bahasa yang keluar adalah bahasa yang tidak menunjukkan karakter Kristus dan kasih Kristus. Tetapi yang seringkali keluar, coba deh kita jujur, di medsos, apa yang kita katakan? Implikasi berikutnya adalah para murid yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus ini, mereka erat bersatu, mereka solid, mereka kompak, mereka satu hati, satu jiwa. Mereka berada di bawah bimbingan para rasul dalam pengajaran atau doktrin yang diajarkan oleh para rasul ini. Mereka bertumbuh dalam iman, dalam pengetahuan akan firman Tuhan, tetapi mereka juga menghasilkan buah roh. Nah, ini yang penting, saudara. Banyak orang Kristen yang hanya ingin karisma, hanya ingin kuasa yang kelihatan nampak luar, tetapi sesungguhnya itu tidak menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Karena ingat bahwa sesungguhnya pada akhirnya kita bukan hanya punya karunia Roh Kudus, tetapi kita harus punya karakter Roh Kudus, buah-buah roh. Nah, ini yang harus kita ingat,
bahwa dari buah roh itulah orang dapat melihat siapa kita di dalam Kristus. Atau paling yang terbaik adalah siapa Kristus melalui kita. Nah, ini yang harus kita sadari, saudara-saudara, bahwa dengan dipenuhinya kita dengan Roh Kudus, ada tugas dan tanggung jawab yang besar dan mulia yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu kita lakukan dengan kasih, dengan satu niatan hati yang tulus, tanpa motif untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi betul-betul ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya para murid ini, para rasul, disukai oleh semua orang. Dan akibatnya adalah jiwa-jiwa bertambah. Nah, seringkali kita ingin gereja kita dipenuhi oleh jiwa-jiwa, tapi kita hanya ingin melihat kuasa adikodrat itu terjadi dalam gereja. Padahal kuasa adikodrat yang terbesar yang terjadi di luar gereja adalah melalui kehidupan para murid Kristus ini. Sadarkah kita? Untuk itu yuk pada hari Pentakosta ini, pada tahun ini, yuk kita merenung kembali. Kita merefleksikan kembali pengajaran Tuhan bahwa pencurahan Roh Kudus itu bukan sekedar sesuatu yang seremonial belaka. Apalagi kita ikut doa 10 malam seperti gereja-gereja Pentakosta dan gereja karismatik lainnya biasa melakukannya, itu baik, sebuah tradisi yang baik. Tetapi kita harus mengingat bahwa apa yang kita kerjakan sebagai tradisi itu tidak boleh lebih tinggi daripada tuntutan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Menantikan pencurahan Roh Kudus dalam doa 10 malam itu baik, tetapi kita harus ingat yang lebih baik adalah dalam keseharian kita sesungguhnya Roh Kudus telah memimpin kita. Karena Rasul Paulus mengatakan setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus maksudnya adalah anak-anak Allah. Jadi, bukti bahwa Roh Kudus itu telah memenuhi kita adalah dengan kita rela dipimpin dalam keseharian kita. Rela untuk diubahkan, rela untuk menanggalkan sifat-sifat keduniawian, rela untuk dimatikan setiap hawa nafsu kita dan setiap perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan dalam bentuk pengorbanan karena kita tidak mengharapkan timbal baliknya dari manusia. Maka itu sesungguhnya kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita sesungguhnya punya kuasa itu. Kuasa untuk mengubahkan dunia ini sesungguhnya bukan kuasa kita, tapi karya Roh Kudus. Tapi Tuhan mau pakai kita menjadi alat, menjadi mitranya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Siapkah kita untuk bersaksi dan memenangkan banyak jiwa? Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, blessed people.